Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkah Riyadi dari Prodi Teknik Informatika. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia minggu kelima. Keterampilan berbicara. Kita tentu sudah bisa berbicara dari semenjak kita baru lahir. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan, sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar dan penyimak. Kemampuan berbicara disebut sebagai keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk bisa berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Apa sih tujuan berbicara? Berbicara bertujuan untuk berkomunikasi. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah 1. Informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. 2. Rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. 3. Persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Apa manfaat keterampilan berbicara? Ada beberapa manfaat keterampilan berbicara, yaitu komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa, menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri, meningkatkan rasa percaya diri. Sekarang, saya akan membahas jenis-jenis berbicara. Ada 5 pengklasifikasian jenis-jenis berbicara. Yang pertama adalah jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Jenis berbicara ini dibagi menjadi 2, yaitu formal dan informal. Berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita secara situasi formal. Berbicara informal meliputi bertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Yang kedua adalah jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk menghibur, 2. Berbicara untuk menginformasikan, 3. Berbicara untuk mempengaruhi, 4. Berbicara untuk meyakinkan, dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga adalah jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Jumlah pendengar dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi apabila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata.
berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada kelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan tersebut. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar, misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak, atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Yang keempat adalah jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari. Pembicaraan jenis ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang terakhir adalah jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara pada metode ini, yaitu metode mendadak atau impromptu, metode tanpa persiapan atau extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan umum tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan adalah tanpa adanya persiapan naskah. Jadi, pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan penting. Metode membaca naskah banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi. Metode menghafal menunjukkan bahwa pembicara sudah mengadakan rencana membuat naskah dan menghafal naskah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi dan imajinasi, kemampuan berbahasa, kemampuan psikologis, dan kemampuan performa. Ada beberapa faktor penunjang keefektifan berkebahasaan dan non-kebahasaan. Di faktor kebahasaan ada ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Di faktor non-kebahasaan ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Contoh kegiatan berbicara. Contoh kegiatan yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Wawancara biasa terjadi saat kita sedang melamar suatu pekerjaan. Ciri-ciri wawancara. Ada beberapa ciri-ciri wawancara, di antaranya yaitu 1. Bertatap muka, 2. Narasumber, 3. Pewawancara, 4. Pengumpulan data. Jenis-jenis wawancara. Ada 5 jenis wawancara. Yang pertama wawancara berita, yang kedua wawancara pribadi, yang ketiga wawancara eksklusif, yang keempat wawancara sambil lalu, yang kelima wawancara keliling. Tujuan wawancara. Wawancara memiliki 3 tujuan. Yang pertama mendapatkan data dari tangan pertama, yang kedua pelengkap teknik pengumpulan yang lainnya, yang ketiga menguji hasil pengumpulan data. Contoh kedua yaitu negosiasi. Negosiasi adalah kegiatan yang berisi kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Negosiasi sering terjadi di pasar tradisional, saat kita sedang melakukan kegiatan tawar-menawar harga suatu barang. Ciri-ciri negosiasi. Ada beberapa ciri negosiasi, yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepada kepentingan bersama, sarana untuk penyelesaian. Unsur negosiasi. Negosiasi memiliki 6 unsur, yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Tujuan negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan, mencapai penyelesaian, mencapai kondisi yang saling menguntungkan.
Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.